Selamat pagi anak-anakku semua. Semoga kalian semua di rumah tetap sehat ya dan tetap semangat belajarnya. Hari ini seperti judul yang sudah kalian baca di awal, kita akan belajar tentang teks cerpen. Teks cerpen ini adalah materi atau bab ketiga pada pelajaran Bahasa Indonesia di kelas 9. Nah, anak-anak, siapa yang sudah pernah membaca cerpen? Mila yakin semua anak-anak SMP Plus Darussalam hebat-hebat pasti sudah pernah membaca cerpen. Yuk, cerpen apa yang sudah dibaca? Tentang keluarga atau tentang persahabatan? Nah, anak-anak, mari kita belajar tentang teks cerpen hari ini. Nah, anak-anak, ini adalah keseluruhan tujuan pembelajaran untuk materi teks cerpen, yaitu materi ketiga semester 1 di kelas 9. Akan tetapi, untuk pertemuan kali ini tidak akan Ibu bahas keseluruhan tujuan pembelajaran ini. Cukup kalian mengerti mengenai apa itu teks cerpen, kemudian tujuan, fungsi, dan ciri-cirinya. Itu adalah yang pertama. Untuk tujuan pembelajaran yang selanjutnya akan Ibu sampaikan di pertemuan selanjutnya. Anak-anak, teks cerpen tentu berbeda dengan novel, sekalipun sama-sama cerita. Betul sekali, cerpen merupakan singkatan atau akronim dari cerita pendek. Biasanya, cerpen ini mengangkat cerita atau kehidupan sehari-hari yang dekat dengan masyarakat. Tema cerpen pun dari kebiasaan atau kehidupan sehari-hari hingga renungan filosofis yang dipotret dari kehidupan nyata. Nah, ciri cerpen ini ditandai dengan jumlah karakter yang relatif kecil dan yang pasti di dalam teks cerpen tidak ada perubahan nasib tokohnya. Artinya, ketika cerpen itu mengangkat cerita misalnya tentang persahabatan di sekolah, maka yang dibahas adalah tentang persahabatan di sekolah. Bagaimana persahabatan si A dan si B. Tidak sampai si A dan si B itu kemudian kuliah, kemudian menikah, tidak. Tapi yang dibahas mengenai persahabatan ketika mereka sekolah, ya cukup. Cerpen itu mengangkat atau bercerita mengenai persahabatan dua anak itu, si A dan si B, ketika di sekolah. Jadi itu bedanya ya jika pada teks cerpen, karena memang cerita pendek sehingga tidak ada perubahan nasib tokoh-tokohnya. Anak-anak, yang perlu kalian pahami dari cerpen bahwa cerpen merupakan salah satu contoh dari teks narasi. Adapun teks narasi di sini memiliki ciri yaitu terdapat tokoh atau pelaku dan rangkaian atau urutan kejadian. Di dalam buku paket yang kalian terima atau yang kalian miliki di bab pendahuluan, di situ dijelaskan bahwa tujuan dasar dari naratif atau teks narasi yaitu untuk menghibur, memikat pembaca ataupun pendengar. Di samping itu juga memberikan pengetahuan, ajaran, dan untuk mengubah perilaku. Nah, di sini anak-anak, kalau misalnya kita membaca sebuah cerpen, tentu di situ kita merasa terhibur. Ada cerita yang mungkin lucu atau kita sedang jenuh, sehingga dengan membaca cerpen pikiran menjadi fresh. Di samping itu, tidak sedikit atau hampir di semua cerita selalu ada pesan moral. Dan itu fungsinya untuk mendidik atau mengubah perilaku yang awalnya tidak baik menjadi baik.
Nah, di situ juga dijelaskan bahwa ada beberapa tipe naratif atau teks narasi, yaitu berupa karya imajiner, faktual, atau kombinasi keduanya. Jadi, ide di dalam menulis cerita atau teks narasi itu bisa murni dari daya imajinasi atau hayalan dari penulisnya, bisa juga dari fakta atau peristiwa-peristiwa nyata yang terjadi di sekitar penulis, ataupun kombinasi. Misalnya ada sebuah kejadian tentang kenakalan remaja. Fakta bahwasanya ada remaja yang tawuran kemudian ditangkap. Penulis menangkap cerita itu, ide cerita itu kemudian dikombinasi dengan daya hayal penulis sehingga menjadi sebuah teks narasi. Nah, anak-anak, cerpen sama seperti cerita lainnya memiliki unsur. Adapun unsur cerpen di sini yang pertama yaitu latar. Latar di dalam cerpen ini ada latar tempat, yaitu di mana kejadian atau cerita itu terjadi. Kemudian ada latar waktu yang menunjukkan kapan peristiwa atau kejadian di dalam cerita itu terjadi. Dan latar suasana yang menggambarkan suasana di dalam cerita. Yang kedua yaitu ada alur. Di dalam cerita, semua cerita tidak hanya cerpen itu memiliki alur atau rangkaian peristiwa. Dan ada tokoh. Di dalam sebuah cerita, termasuk di dalamnya cerpen, itu memiliki unsur tokoh. Di dalam cerita itu jelas harus ada tokohnya atau pemainnya atau pelakonnya. Ada tokoh antagonis yang memerankan sebagai orang yang jahat, ada tokoh protagonis yang memerankan sebagai tokoh yang baik, dan ada tokoh tritagonis yaitu tokoh penengah ketika tokoh protagonis dan antagonis berkonflik. Nah, tokoh sendiri jika dilihat dari kemunculannya, ada tokoh utama dan ada tokoh pendamping atau figuran. Tokoh utama ini adalah tokoh yang sering sekali muncul di dalam cerita. Jadi di hampir semua segmen ada tokoh tersebut, itu namanya tokoh utama. Tokoh utama di sini tidak selalu tokoh protagonis. Tokoh antagonis pun merupakan tokoh utama karena kemunculannya juga sering di dalam cerita. Berbeda dengan tokoh utama, tokoh pendamping atau tokoh figuran hanya muncul sesekali atau beberapa kali saja di dalam cerita. Dan unsur cerpen yang terakhir yaitu ada sudut pandang atau point of view. Jadi sudut pandang ini ada sudut pandang orang pertama ketika di dalam cerita itu tokohnya menggunakan aku, sehingga menggunakan sudut pandang orang pertama karena penulis itu ikut di dalam cerita. Ada sudut pandang orang ketiga. Biasanya jika di dalam cerita itu menggunakan tokoh dia atau nama orang. Anak-anak, di sini Ibu memiliki sebuah cerpen yang berjudul Kejutan untuk Nadia. Tolong disimak dengan baik ya, karena di akhir nanti Ibu akan memberikan pertanyaan terkait dengan cerpen yang Ibu bacakan. Nadia memandang lubang di tas sekolahnya. Ia lalu melongok ke bawah meja. Tak lama kemudian, tangannya dimasukkan ke bawah meja. Ia lalu termenung melihat buku tulisnya. Aduh, kurang 25 menit, pikirnya. Sekali lagi ia mengaduk-aduk tasnya. Nadia menghela nafas. Duh, bagaimana ini, pikirnya. Keringat dingin mulai mengalir di dahinya.
Tangannya juga mulai berkeringat. Nadia gelisah. "Gak nulis?" bisik Tiara, teman sebangkunya. "Sebentar lagi dikumpulkan." "Pensilku gak ketemu, jatuh mungkin," balas Nadia lemas. Ia meremas-remas tangannya. "Pakai punyaku, cepat, masih ada waktu." Tiara memberikan pensil cadangannya. Ia segera tenggelam lagi dengan tulisannya. Nadia agak lega. Ia segera memikirkan tugas puisi hari itu. Waktunya tak banyak lagi. Ia bergegas mengerjakannya. Nadia melihat hasil tulisannya. Ia mengerutkan dahinya. Ia berharap puisinya cukup menarik. Ia sungguh khawatir. 3 hari kemudian, "Aduh, pensilku hilang lagi," keluh Nadia. Pada lubang di tasnya sudah ditambal. Ia memeriksa tasnya sekali lagi. Pantas saja ada lubang lagi di tasnya. "Nanti aku harus menjahitnya lagi," pikir Nadia. Namun pensilnya terlanjur hilang. Bel masuk belum berbunyi. Tiara duduk di sebelahnya. Ia meletakkan tas sekolahnya. "Nat, ikut aku yuk," seru Tiara. Ia menarik tangan Nadia keluar kelas. "Lihat, puisimu dipasang di mading oleh Bu Nuri. Puisimu bagus." "Dipasang ya?" Wajah Nadia memerah. "Waduh, aku jadi malu." "Bagus kok," puji Tiara. "Buatkan aku puisi, Nat. 2 buah ya," minta Tiara. "Puisimu kan bagus juga. Untuk apa minta puisiku?" jawab Nadia geli. "Ayolah Nat," rayu Tiara. "Aku ingin puisimu." "Untuk apa? Kan sudah gak ada tugas puisi lagi," tanya Nadia heran. Tiara benar-benar aneh. "Ayolah, buatkan," rengek Tiara. "Baiklah," Nadia menyerah. "Nanti ke buku berikan kalau sudah jadi." Nadia tak mengerti. Tiara benar-benar aneh, pikirnya. Sebulan kemudian, sepulang sekolah, Tiara mengajak Nadia ke rumahnya. Nadia ingin cepat pulang. Banyak PR untuk besok. Ia ingin segera menyelesaikan tugasnya. Lalu ia akan menjahit tasnya lagi. Ya, ada lubang kecil lagi di bawah tasnya. Ia tak ingin kehilangan pensil lagi. "Ini penting," bujuk Tiara. Nadia heran, namun ia akhirnya menuruti ajakan Tiara. Ia penasaran apa yang sangat penting itu. "Ini majalah minggu lalu." Tiara menyodorkan majalah kesukaannya. "Ini yang penting itu?" Nadia cemberut. Tiara benar-benar aneh. "Iya, ini." Tiara yang tak sabar segera membuka halaman tertentu. "Ini kejutan untukmu." Tiara menunjuk ke tengah atas halaman. Nadia melihat ada puisinya di sana. Ada namanya. Ia menatap majalah itu tak percaya. Lalu ia menoleh ke sahabatnya. "Hah? Puisiku dimuat?" Nadia memekik terkejut. "Hehehe, iya, puisimu. Aku mengirimkan puisi yang kau berikan padaku," kata Tiara. Nadia tak mendengarnya. Ia sibuk memeriksa halaman majalah itu. Hatinya berdegup kencang. Ia senang luar biasa, bangga. "Ini hadiahnya, aku minta dikirim ke rumahku." Tiara menyerahkan bungkusan sambil tertawa senang. "Ayo dibuka." "Ada hadiahnya juga," seru Nadia tak percaya. Nadia membuka bungkusan itu. Sebuah tas. Hadiahnya sebuah tas. Nadia memandang tas di tangannya. Lalu ia ganti memandang Tiara. "Untukku?" Nadia masih tak percaya. "Iya, tas baru itu hadiah pemuatan puisimu. Pensilmu hilang terus. Pakai tas baru ini supaya pensilmu tidak jatuh lagi," kata Tiara panjang lebar. Nadia langsung memeluknya. Senyumnya tak bisa berhenti. Sahabatnya ini memang penuh kejutan.
Nah, anak-anak, kalian tentu sudah mendengarkan cerpen yang tadi Ibu bacakan. Adapun tugasnya yaitu kalian tentukan latar cerpen, latar tempat, latar waktu, dan latar suasana berikut dengan kutipan atau bukti di dalam cerita. Contoh pengerjaannya ada di buku paket kalian halaman 60 sampai 61. Ditulis di buku tulis, diberi nama di bagian atas, difoto dan dikirim melalui Google Classroom. Anak-anak, itu tadi penjelasan mengenai apa itu texture pen, unsur-unsurnya seperti apa, ciri-cirinya bagaimana, dan tadi juga sudah Ibu berikan contoh sebuah cerpen beserta tugasnya. Anak-anak, Ibu rasa sampai di sini dulu perjumpaan kita. Jangan lupa tugasnya dikerjakan tepat waktu, tetap jaga kesehatan, jaga pola makan, olahraga teratur, dan istirahat teratur. Sampai jumpa anak-anak hebat semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.